Rahasia dalam polis asuransi jiwa. Ide cerita Hani Wibowo. Pernahkah kalian mendengar kasus pembunuhan demi uang asuransi jiwa? Bagaimana jika kalian yang menjadi calon korbannya, lalu yang akan membunuh kalian itu adalah suami atau istri kalian sendiri? Beberapa bulan yang lalu aku baru saja menikah dengan Tama, suami kedua setelah Mas Dino, suami pertamaku, meninggal dunia. Tama adalah teman almarhum Mas Dino. Mereka berdua bertemu di sebuah pesta perusahaan, lalu mereka menjadi dekat karena memiliki hobi yang sama, yaitu memancing. Setelah Mas Dino meninggal, Tama membantuku melewati masa-masa duka. Tama bahkan sering mengajak anak-anakku memancing atau berjalan-jalan keluar. Aku merasa sangat terbantu. Dengan cepat, anak-anak menjadi dekat dengannya. Tama orang yang ramah, baik, dan selalu sabar terhadap kedua anakku. Melihat kedekatan anak-anak dengan Tama akhirnya membuatku luluh. Ditambah lagi, Tama juga sering memberi perhatian lebih seperti menjemputku pulang dari tempat kerja dan mengajakku makan di luar. Hingga akhirnya saat Tama melamarku, aku langsung menerimanya. Pernikahan berjalan dengan lancar dan yang ku tahu saat itu, Tama belum pernah menikah sebelumnya. Yang jelas, dokumen identitasnya menunjukkan demikian dan aku juga tidak menyelidikinya lebih lanjut. Cinta membuatku buta. Apalagi yang terpenting, anak-anakku sangat menyayangi dan membutuhkannya. Setelah menikah, tidak ada yang berbeda. Tama tetaplah pria yang baik dan sabar. Hingga suatu waktu saat kami mau tidur, Tama memberikanku sebuah ilustrasi asuransi jiwa. Aku pun langsung menolaknya. Untuk apa aku memiliki asuransi jiwa? Toh aku masih sehat. Apa dia mendoakanku cepat mati, menyusul almarhum Mas Dino? Tama berusaha membujukku. Dia mengatakan kalau nanti anak-anak akan membutuhkan sejumlah uang jika aku mendadak meninggal. Aku tertawa kencang. Aku meminta Tama untuk melihat sekujur tubuhku yang terlihat sehat bugar. Aku masih akan hidup 1000 tahun lagi. Celotehku menirukan puisi Chairil Anwar. Tama terlihat kecewa, tapi dia seperti menutupinya dengan tertawa. Beberapa hari kemudian, aku pulang bekerja dalam keadaan sakit. Tama yang pulang lebih dulu karena tidak lembur, langsung tergopoh menghampiriku. Wajahnya terlihat panik. Dengan cekatan, Tama langsung merawat sakitku. Esoknya, keadaanku sudah membaik. Saat sarapan, Tama kembali membahas kontrak asuransi jiwa yang kemarin itu. Akhirnya, dia letakkan di meja riasku. Tama mengingatkan kembali betapa pentingnya asuransi jiwa untuk kumiliki. Bagaimana jika nanti aku mendadak meninggal dan anak-anak masih kecil? Tentunya dana asuransi jiwa itu akan sangat membantu. Apalagi gajinya tidak terlalu besar. Anak-anak pasti butuh dana untuk pendidikan mereka nanti. Dengan hati panas, aku langsung menolak gagasan Tama. Aku menuduhnya tidak menyayangi kedua anakku dengan tulus dan hanya menganggap mereka sebagai beban. Tama berusaha menjelaskan kalau bukan itu maksudnya. Dia hanya takut tidak mampu mencari nafkah dengan baik untuk memenuhi semua kebutuhan anakku nanti. Akhirnya, pagi itu berakhir dengan perang dingin di antara kami. Beberapa hari kemudian saat aku sedang makan siang di luar kantor bersama temanku, aku melihat Tama sedang bertemu dengan seorang wanita. Penampilan Tama rapi dan agak necis. Kulihat Tama mengobrol sebentar sebelum kemudian menandatangani banyak kertas-kertas. Aku pun bingung dan ingin menghampirinya. Tapi temanku cepat-cepat mengajakku balik ke kantor karena bos kami sudah memanggil. Sorenya saat aku sudah sampai di rumah, kulihat Tama sedang bersantai di depan TV. Kuhampiri dia, lalu kutanyakan mengenai pertemuannya siang tadi yang sempat kulihat. Tama terlihat kaget. Tapi kemudian dia menjelaskan kalau wanita itu hanyalah seorang teman. Berkas yang dia tanda tangani adalah sebuah surat perjanjian peminjaman uang. Katanya sih temannya itu ingin meminjam uang, lalu Tama memintanya untuk membuat surat perjanjian. Aku yang mendengarnya merasa aneh, tapi aku segera melupakannya saat Tama mengalihkan pembicaraan.
Beberapa bulan kemudian saat aku sudah melupakan semuanya, aku tidak sengaja bertemu dengan wanita teman Tama di sebuah kafe. Dia menghampiriku kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Susan. Ternyata Susan adalah seorang agen asuransi. Aku langsung kaget. Aku kemudian mempertanyakan mengenai surat peminjaman uang yang ditandatangani Tama. Susan terlihat bingung. Ternyata surat yang ditandatangani Tama adalah kontrak asuransi jiwa untuk anak-anak. Aku langsung kaget. Untuk apa Tama membuatkan anak-anak asuransi jiwa? Kalau aku masih wajar karena aku istrinya. Kalau anak-anak, untuk apa? Sepulangnya dari sana aku bertemu dengan Bonita sahabatku. Kepadanya aku ceritakan semua hal yang aneh tentang Tama dan temuan yang tadi kudapatkan dari Susan. Bonita kemudian memintaku menyelidiki latar belakang Tama yang sesungguhnya. Ditambah lagi, sebetulnya aku hampir tidak mengenali Tama sebelum dia berteman dengan almarhum suamiku. Aku kemudian mendatangi Dukcapil untuk mengetahui identitas Tama. Di sana aku baru menemukan fakta kalau ternyata KTP Tama selama ini palsu. Rasanya duniaku seperti runtuh. Pria seperti apa yang aku nikahi? Mengapa dia perlu membuat KTP palsu? Bonita kemudian mengajakku bertemu dengan polisi kenalannya. Firasatnya mengatakan kalau mungkin Tama pernah memiliki catatan gelap di kepolisian. Aku sempat ingin menolak ajakan Bonita, tapi aku perlu mengetahui kebenaran yang sesungguhnya sebelum kejadian buruk menimpa keluarga kecilku. Di kepolisian, teman Bonita kemudian membongkar fakta yang sangat mengejutkan mengenai Tama. Ternyata, nama asli Tama adalah Jason. 5 tahun yang lalu pernah ada yang melaporkan Jason atas kematian misterius anaknya. Namun karena tidak cukup bukti, Jason kemudian dilepaskan. Polisi pun kemudian memberikanku identitas dan alamat pelapor. Bersama Bonita, aku kemudian mendatangi alamat yang diberikan. Di sana kami bertemu dengan Zaskia yang mengaku pernah menjadi istri Jason alias Tama. Betapa kagetnya aku saat Zaskia bercerita kalau dia mencurigai Jason membunuh anak kandungnya demi uang asuransi jiwa. Polanya bahkan sama denganku. Zaskia dipaksa membeli asuransi jiwa dan saat dia menolak, Jason diam-diam membelikan anak Zaskia asuransi jiwa. Setelah itu, anaknya Zaskia mati secara misterius dan Jason menerima uang asuransi jiwa. Aku kaget dan langsung pamit pulang. Di perjalanan pulang, aku terus berdoa semoga Tama belum sempat membunuh anakku. Apalagi kondisinya kedua anakku tadi pagi mendadak sakit demam. Mereka juga mengeluh kalau perutnya terasa sakit sekali. Aku takut itu semua adalah perbuatan Tama yang ingin memperoleh uang asuransi jiwa. Sesampainya di rumah, aku memutuskan untuk langsung membawa kedua anakku ke rumah sakit. Dan Tama sempat menolaknya. Dia menjelaskan kalau sakit anak-anak hanya flu perut dan itu bukan penyakit yang berbahaya. Beberapa hari kemudian mereka pasti akan sembuh. Aku menolak pendapat Tama dan bersikeras membawa anak-anakku ke rumah sakit. Di rumah sakit, aku segera meminta dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Dokter yang kelihatan bingung langsung setuju saat aku memaksanya. Beberapa jam kemudian, hasil pemeriksaan keluar dan betapa terkejutnya aku saat mengetahui kalau ada kandungan racun di dalam tubuh anak-anakku. Dokter menjelaskan kalau biasanya racun diberikan sedikit demi sedikit melalui makanan. Dengan murka, aku langsung meminta Bonita untuk menjaga anakku di rumah sakit, sementara aku ke kantor polisi untuk melaporkan Tama. Polisi pun langsung bertindak dan melakukan penyelidikan. Beberapa bulan kemudian, Tama alias Jason dinyatakan bersalah. Dan ternyata korbannya sudah mencapai 5 orang. Aku langsung bersyukur karena sudah bertindak cepat hingga kedua anakku bisa selamat.
Bagaimana pendapat kalian mengenai Tama? Bagaimana mungkin ada yang setega itu membunuh orang lain demi uang asuransi jiwa?